Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana? Hari ini luar biasa, profit. Hari ini keren banget ya, dan market berjalan dengan baik, walaupun menjelang penutupan banyak yang aksi profit taking, ya wajar saja karena kita ada di penjung minggu ya. Dan sebelum kita mulai, kembali saya akan mereview video kita yang kemarin ya. Kemarin saya ada mengulas bahwa IHSG berpotensi untuk nutup gap. IHSG tadi sempat turun ya, sempat turun cukup bikin deg-degan ya, karena memang benar-benar mau nutup gap tadi. Jadi kita sempat, waduh, ini akan nutup gap nih ya. Kita coba lihat ininya, chartnya. Nah ini dia. Hampir nutup gap, sedikit lagi. Aduh, saya berharap beneran nutup. Dan hati-hati untuk perdagangan minggu depan. Karena apa? Dia masih ada posisi di bawah selendang. Jadi, lebih baik jika dia mampu naik ke atas selendang tadi. Tapi dia masih tertahan. Dia ada needle, dia ada shadow sedikit. Tertahan di bottom selendang. Jadi bisa saja minggu depan dia berpotensi untuk ngayun lagi dan gap itu tertutuplah dan dia bisa rebound dengan baik. Kita harapan kita itu ya. Dan ini sudah masuk di penghujung bulan April. Ingat, saya sudah warning beberapa kali bahwa Mei terkenal dengan kayak urban legend gitulah ya. Jadi cenderung sell on Mei, sama seperti ketika orang bilang Januari efek potensi untuk rebound. Dan Mei itu sell on Mei, yang mana mulai memasuki musim panas dan market cenderung di US ya, karena sell on Mei ini muncul dari sana gitu ya, istilah ini ya, cenderung cooling down, slow down, sama ketika kita masuk ke musim ini kan nanti kita mau libur lebaran. Nah jadi terlepas dari benar enggaknya sell on Mei tersebut, tapi kan kita akan masuk libur lebaran dan pemerintah memberlakukan pembatasan ya, larangan mudik dan sebagainya, sehingga cenderung membuat market jadi kurang bergairah. Tidak ada sentimen positif. Seperti biasanya kalau momentum lebaran adalah transaksinya naik, daya beli masyarakat naik, ekonomi daerah menjadi naik, dan ini berkurang. Tujuan goal kita saat ini adalah bagaimana kita bisa menekan COVID-19 tidak naik lagi. Dan seperti Bapak Ibu ketahui, saat ini saya sedang ada di Jakarta, dan suatu pandangan yang menarik yaitu saya melihat sebenarnya market ekonomi real itu cukup bagus, dan ditambah lagi dengan pertumbuhan pasien COVID yang semakin menurun. Saya kemarin sempat masuk UGD karena saya makan kebanyakan rupanya, dan saya kambuh, dan saya sempat bertanya dengan dokter-dokter atau perawat yang ada di sana, bagaimana dengan kondisi COVID-19? Rumah sakit gimana? Wah Pak, bangsal kita tutup, banyak yang kita sudah tutup, itu sudah kurangin, dan kita sekarang udah jauh lebih rileks, lebih aman Pak. Jadi kita sebagai garda terdepan udah nggak terlalu deg-degan lagi. Plus karena kita juga sudah divaksin sih, tapi kelihatannya vaksin ini efeknya positif sekali. Jadi pertumbuhan pasien baru pun menurun drastis. Bayangkan negara lain seperti India misalnya, India yang dalam satu hari bisa meninggal bisa ratusan ribu. Dan Indonesia dengan menurunnya COVID-19, kita harapkan setelah Idul Fitri ini ya, jadi ya kita di momen Idul Fitri Lebaran ini kita menahan diri dulu deh, menahan diri untuk tidak mudik. Kita mundur sedikit, mungkin mudiknya ditunda dulu ya, ditunda dulu dengan harapan
di kuartal kedua, ketiga, masuk ke kuartal ketiga, ekonomi Indonesia bisa bangkit, bisa bagus, dan transaksi bagus, sehingga IHSG bisa akan banyak katalis-katalis positif, data manufaktur naik, neraca perdagangan juga bagus, ekonomi mulai menggeliat, perputaran, pusat perbelanjaan juga sudah mulai comeback. Itu harapan kita semua ya, daya beli masyarakat juga kembali baik, itu daya beli kita semua. Jadi mari kita sama-sama menahan diri, kita sama-sama jaga supaya ekonomi kita cepat pulih. Oke, ya. Dan kita akan masuk ke market review, tapi sebelum masuk market review, kembali lagi saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, ya. Jangan lupa untuk beri jempol dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga ketika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasinya. Dan tentu saja kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Winner Stocks Indonesia. Dengan Winner Stocks Indonesia kita akan belajar menjadi seorang trader dan seorang investor yang baik dan benar. Dan benefit apa yang akan Bapak Ibu dapatkan jika bergabung bersama kami Winner Stocks Indonesia? Saksikan video yang satu ini. Ya, itu tadi videonya. Jangan lupa daftar langsung ke website kami di winnerstocks.id. Oke? Jika ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan, jangan sungkan, jangan segan untuk WhatsApp atau Telegram kami. Silakan lihat di deskripsi. Oke, kita akan review. Ini dia komposit kita hari ini. Good news-nya, walaupun dia masih berpotensi untuk turun lagi, koreksi lagi, transaksi kita hari ini membukukan net sale cuma minus 1,5 miliar saja. Sangat-sangat kecil, jadi hampir imbang antara beli. Jadi artinya banyak investor yang juga sudah mulai beli. Hanya diwarnai dengan aksi profit taking saja yang membuat IHSG tidak membukukan net buy. Jadi masih aman pada dasarnya. Dan bagaimana dengan sektornya? Coba kita lihat. Sektor agriculture rebound lagi ya, rebound lagi, dan kelihatannya masih oke banget nih. Terus basic posisi juga masih oke, tertahan di level supportnya ya, tertahan level support. Kemudian consumer masih tertekan ya. Consumer masih tertekan dan masih belum mampu naik di atas selendang. Jadi kita lihat selendang itu begitu ampuh, ketika tidak mampu naik ke atas selendang, dia tambah turun. Jadi itu sebabnya saya wanti-wanti betul, jika suatu saham candlenya turun di bawah selendang, untuk jangka pendek, mending kurangin muatan dulu. Setidaknya kurangin muatan dulu. Please. Lakukan itu dengan disiplin. Oke? Habis consumer, ada finance. Finance oke ya, mulai comeback. Dia tapi masih di bawah selendang. Lebih aman kalau dia sudah kembali naik di atas selendang. Ya. Habis itu infrastructure. Infrastruktur juga oke ya, infrastruktur juga mulai sideways ya, masih sideways, dan
Kalau dia masih sideways gini, kita duduk manis aja dulu, tunggu breakout baru kita entry lagi ya. Habis itu ada miscellaneous industry, wah ini keren banget, sama seperti emitennya ya, Astra International. Kemudian sektor mining, mining masih stabil di V-line ya, masih berusaha untuk naik ya, ini masih di level support. Tapi saya yakin ini akan baik. Nah, saya melihat kita berharap ya, kita berharap dengan pulihnya ekonomi di banyak negara, belanja komoditi khususnya bahan tambang akan meningkatkan, akan menaikkan harga. Saat ini daya belinya masih menurun dan harga komoditinya cenderung juga koreksi sehingga mining jadi agak koreksi. Itu mining, kemudian habis itu ada trade. Trade masih tertahan, masih support, koreksi sedikit, potensi untuk rebound lagi, ya aman. Terakhir properti, wow properti masih belum oke ya. Nah ini yang saya bilang, daya beli masyarakat masih belum pulih ya. Dan sektor ini adalah salah satu sektor yang terkena imbasnya. Masih di bawah selendang, masih belum mampu naik. Jadi stay away dulu. Itu tadi sektoral. Dan sebelum saya berikan rekomendasi 5 saham yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu, jangan lupa sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk like dan subscribe channel YouTube kami, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, ya. Kita akan mulai rekomendasi ini. Pertama, untuk besok Senin, Bapak Ibu bisa perhatikan, ya, bisa perhatikan Bank BCA. Wow, jarang-jarang saya recommended Bank BCA. Silakan Bapak Ibu cermati Bank BCA. Ini udah mulai bagus ya. Jika dia rebound di atas, naik di atas garis V-line, menarik untuk cermati. Kemudian tentu saja Astra International. Astra International sudah di atas V-line, bagus. Kalau dia candlenya biru dan atau bisa bertahan di atas V-line, silakan tambah porsi. Kemudian AGI ya, Aneka Gas Industri stabil, rebound dari V-line, spekulatif buy, dia udah mulai masuk ke dalam selendang, tambah porsi jika bisa naik ke atas selendang. Terus Adaro pun sama, udah sideways di support, masuk ke dalam selendang. Spekulatif jika stabil di atas selendang dan jika bisa rebound di atas V-line, menarik. Terakhir adalah Pewon. Pewon ini menarik untuk dicermati, dia udah di bottom banget ya, udah di bottom banget dan dia udah sideways di situ. Antara dua, dia jebol atau dia breakout. Nah, seperti ini. Nah, tapi pada saya kan udah di bottom, jadi potensi untuk breakout lebih besar daripada dia jebol support. Jadi kita spekulatif di sini. Oke? Ya, itulah market review dari kami, dan sekali lagi saya ucapkan selamat berakhir pekan ya, selamat berakhir pekan, happy profit semuanya, dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Stay safe semua, stay healthy, and God bless.